Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendaki. Sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mengklik dan menonton video ini. Pada kesempatan kali ini gue akan mencoba mereview dan membedah salah satu tenda dengan merek yang cukup terkenal di Indonesia dan pasti sering kalian jumpai di gunung-gunung yang ada di Indonesia. Ya, benar, Great Outdoor seri Java 2 Lite. Seri Java 2 Lite ini merupakan versi upgrade dari Java 2 Pro yang berwarna kuning. Apa saja perbedaannya? Berapa kapasitasnya? Harganya apa? Dan fiturnya apa saja sih? Di video kali ini kita akan bahas semua itu. Yang pertama, harga. Ini gue dapati di marketplace Toko Hijau ya, dengan harga 900.000. Karena ini barang cukup rare, dikarenakan juga memang baru rilis di tahun 2020. Cukup susah mencari barang ini, Outdoor Java 2 Lite. Setahu saya ini rilis pada saat Indofest. Di harganya itu pada saat Indofest kalau tidak salah 650, dan harga normalnya di IG official Great Outdoor itu 1 juta rupiah. Namun banyak yang jual 8,5, 900 tergantung hoki kalian menemukan tenda ini di marketplace. Oke. Tenda Great Outdoor Java 2 Lite ini berkapasitas 2 orang. 2 orang dengan lebar cukup lebar dan cukup besar juga untuk ukuran 2 orang. Dengan harga Rp900.000 yang tadi disebutkan, kalian bisa mendapatkan kelebihan diantaranya. Yang pertama, frame sudah alloy. Yang kedua, pasaknya pun sudah alloy. Yang ketiga, alas atau floornya sudah tidak lagi menggunakan terpal, melainkan menggunakan polyester. Dan yang terakhir yaitu snowfoot atau tirai bawah seperti tenda merek sebelah. Ya, saya nggak tahu nih fungsinya snowfoot ini untuk apa. Apakah ini cuma gimmick saja? Karena apa? Karena sekali lagi, tenda Java 2 Lite ini innernya ini bukan full mesh. Jadi fungsi snowfoot atau tirai ya tidak berfungsi juga sih, bahkan bisa menyebabkan sirkulasi udara tidak baik. Oke, bisa kalian lihat spesifikasinya di sini. Tenda Java 2 Lite ini memiliki lebar 150 cm dengan panjang 210 cm untuk ruang tendanya, room gitu tidur, dan 80 cm teras cukup besar ini bro. Dan untuk ukuran 2 orang 150 cm ini sudah cukup besar banget, malah tidak ada tenda di kelasnya ini yang memiliki selebar ini. Dan tinggi headspace-nya itu setinggi 115 cm. Oke, kita langsung buka saja. Oh ya, sebelum kita bahas tas tendanya dulu nih. Tas tendanya ini cukup lengkap. Ada webbing di sini, ada pengikatnya juga agar presisi dan tetap tidak agak kecil gitu. Dan model tasnya ini menggunakan roll top, ada buckle di sini. Cukup besar kalau dalam packingan pabrik. Disarankan kalau kalian ingin mendaki gunung, dipisahkan antara frame dengan tendanya. Kenapa? Karena seperti ini, packingannya terlihat sangat besar. Coba bisa dilihat nih, ini tas ultralight saya hampir sebesar tenda Great Outdoor Java 2 Lite. Padahal ini di dalam ini sudah lengkap full set alat pendakian. Oke, tanpa basa-basi kita buka saja dulu apa aja sih yang kita dapati dalam paket pembelian tenda Great Outdoor Java 2 Lite. Oke, ini dapat pengikatnya ya. Sayang sekali belum dapat velcro. Masih tali-tali seperti ini. Kalau tali-tali seperti ini rawan hilang kalau di gunung, benar kan? Pasti sering hilang nih kalau tali-tali seperti ini. Enakan velcro, tinggal set. Nah, oke. Warnanya cukup bagus. Saya suka sekali dengan warnanya. Ini warna merah marun. Jarang juga sih yang warna seperti ini. Kebanyakan merah terang, agak oren-orenan seperti tenda merek sebelah. Yang kita dapati adalah 3 set frame aluminium, pasak, outer, dan inner. Kita buka dulu.
cukup banyak pasak yang kita dapati. Untuk ukuran tenda 2 person ya, ada 16 pasak. Ini model kite ini, saya lebih suka model kite seperti ini karena apa? Karena tidak ada tanah-tanah yang menempel. Ada juga yang V, ada juga yang Y, itu mudah sekali tanah itu nempel. Saya lebih suka modelan seperti ini yang juga lebih kokoh aja gitu. Kita masukin lagi. Nah, kita akan mendapati 3 set frame aluminium dengan berwarna oranye atau oranye atau gold sih, terserah kalian mau nyebutnya apa, suka-suka kalian. Ya kece sih dibandingkan dengan frame aluminium tapi warna silver atau warna hitam itu terlihat seperti fiber gitu, nggak eye-catching aja. Saya suka, dan yang bikin eksklusifnya adalah ada logo Grid Outdoor. Jarang-jarang nih tenda di bawah harga 1 juta di frame aluminiumnya ada mereknya. Ini eksklusif ya, walaupun nggak kelihatan juga sih. Dan pastikan kalian menjaga frame ini agar tetap baik gitu, jangan sampai patah. Next kita akan coba mereview outer milik tenda Grid Outdoor Java 2. Outer milik tenda Grid Outdoor Java 2 ini masih menggunakan kain polyester. Saya nggak tahu, tidak ada keterangannya berapa 180 T atau 210 T. Yang pasti dia masih menggunakan coating PU 3000 mm, ripstop sama juga lapisan inner dan alasnya polyester dengan PU nya 3000 mm. Kain belum menggunakan kain nilon. Tentu kalau sudah menggunakan kain nilon, apalagi sudah 20D, harganya pasti lebih mahal. Apalagi sudah menggunakan kain polyester 20D dengan coating silikon, itu udah pasti mahal sekali. Dengan sama dengan kayak coating silikon nilon 20D. Yang membedakan antara coating nilon dengan coating PU ialah bagian dalam outer tenda itu ketika kita keset nih, kita gesek-gesek ini keset. Nah, ini artinya masih menggunakan coating PU nih. Sedangkan kalau tenda menggunakan coating nilon, itu ketika kita gesek-gesek ini dia itu licin, bahannya licin sekali. Kalau menggunakan coating silikon, kelebihannya apa ya, coatingnya bisa lebih awet dan ringan. Itu kelebihan dari coating silikon dengan kain 20D. Tapi tadi harganya pasti tinggi ya, nggak mungkin di bawah under 1 juta rupiah. Kalau dibandingkan dengan merek-merek sebelah, saya merekomendasikan tenda ini. Kenapa? Yang pertama, tidak pasaran. Yang kedua, harga dan spek ini cocok, juga kemahalan, tidak murah, artinya seimbang lah dibandingkan dengan merek lokal sebelah yang PU-nya di bawah ini atau ukurannya 2P namun nggak sebesar ini, harganya bisa lebih mahal dari ini. Sedangkan ini tenda besar, coatingnya 3000, sudah under 1 juta. Kalau dibandingkan dengan tenda sejuta umat Kompas, kalau kalian yang suka lightweight disarankan membeli Kompas. Tapi kalau memang ingin mencari brand, kenapa ya nggak Grid? Saya sarankan Grid Outdoor. Oke, kita langsung saja pada pemasangan tenda Grid Outdoor. Mari kita cek bagaimana bentuknya. Tenda Grid Outdoor ini memiliki konstruksi tenda dum dengan 2 bentangan frame saling menyilang di antara 4 sisinya dan 1 bentangan frame untuk vestibul yang cukup luas. Oleh karena itu butuh waktu dalam mendirikan tenda, terlebih lagi mendirikan tendanya seorang diri. Ya bisa dibilang dari 8 menit sampai 15 menit lah. Dan dari dalam paket pembelian tenda Grid Outdoor ini juga belum disertai footprint loh. Oleh karena itu lebih baik kita membeli footprint atau kita membuat footprint dengan plastik cor. Saya sarankan sih lebih baik membuat footprint dengan plastik cor. Kenapa? Karena harganya murah dan ringan dibandingkan kita harus membeli footprint di marketplace atau di e-commerce lainnya. Perbedaan antara tenda Java Lite dengan Java Pro yaitu pada material atau bahan yang digunakan pada frame dan pasaknya. Jika di tenda Java Lite sudah menggunakan aluminium, di Java Pro belum, masih menggunakan fiberglass. Dan yang paling mencolok ialah warna dan fitur Snowfoot. Di Java Pro belum menggunakan fitur Snowfoot.
Tenda ini juga sudah dilengkapi 4 loop untuk memasang gailen loh. Gailen ini berfungsi untuk menahan tenda kalian untuk tetap berdiri kokoh pada saat angin kencang dan badai. Oleh karena itu, gailen ini penting sekali untuk dipasang pada saat angin kencang. Dan fitur tambahan lainnya, gailen di tenda ini sudah reflektif, artinya ketika malam hari jika terkena senter atau headlamp, gailen ini akan menyala. Cara pemasangan outer tenda ini ialah dengan cara menancapkan pasak pada tali elastic cord yang telah disediakan di masing-masing 4 sisi tenda ini, dan disarankan untuk membuka jendela yang telah disediakan juga. Kenapa? Agar sirkulasi tenda di dalam lebih stabil. Tenda ini memiliki 1 buah pintu yang cukup besar dengan kedua buah zipper di kedua sisinya. Namun yang sangat disayangkan ialah zipper yang digunakan belum YKK. Namun pada saat tenda ini dicoba, tidak ada kendala berarti sih, tidak ada kendala macet-macet dalam membuka atau menutup pintunya. Di tenda ini sudah menggunakan 2 lapisan untuk pintu. Yang pertama kain dan yang kedua mesh atau jaring. Dikarenakan tenda ini cukup tertutup dari atas sampai bawah, disarankan kalian menggunakan pintu mesh saja. Kenapa? Agar sirkulasi di dalam udara ini tetap baik. Jadi masalah kondensasi atau basah-basah di inner itu bisa diminimalisir. Bisa kalian lihat, ruangan di tenda ini cukup tinggi dan cukup luas untuk kapasitas 2 orang. Jarak antara kepala saya dengan langit-langit tenda ketika duduk pun masih tinggi lah, sekitar 30 cm. Cukup untuk 3 orang. 2 orang kalian bisa guling-guling, 1 orang kalian bisa main smackdown. Fitur selanjutnya ialah ada gantungan untuk lampu tenda dan disediakan 4 kantung-kantung kecil untuk menyimpan barang-barang kalian seperti power bank, kamera, handphone, headlamp, atau benda-benda kecil lainnya. Dengan vestibul yang cukup besar, kalian bisa menyimpan barang-barang kalian di teras seperti carrier, alat masak, minuman, makanan, bahkan motor kalian bisa kalian simpan di sana loh. Terima kasih telah menonton video ini. Kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.